sekalian, kaum muslimin wal muslimah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Pada kesempatan malam hari ini kita akan melanjutkan kajian kita masih dalam atau pembacaan kitab Ushul Ibad. Di sini malam hari ini kita masuk maqalah yang ke-13. Al-maqalatu Sarisata Asyrata, maqalah ataupun ucapan nasihat yang ke-13 dari bab sudasi bab 6. Di sini disebutkan oleh pengarang rahimahullah taala sebuah ucapan dari Imam Al-Hasan Al-Basri rahmatullah alaihi. Imam Al-Hasan Al-Basri merupakan ulama dari generasi tabi'in. Generasi tabi'in atau bahkan senior ulama tabi'in. Tabi'in itu merupakan murid sahabat Nabi Muhammad SAW. Dia mengatakan rahimahullah taala, man arada dunya wa ikhtaraha 'ala al-akhirah aqabahu Allahu bi sitti uqubatin. Barang siapa yang menghendaki dunia kemudian dia memilih dunia itu 'alal akhirah, atas akhirat. Dalam arti di sini bukan semata-mata orang yang mencari dunia ataupun memilih dunia. Tapi konteks ucapan Imam Al-Hasan Al-Basri ini untuk seorang yang memilih dunia tetapi dengan mengorbankan akhirat. Oke. Jadi harus dipahami, jangan sampai keliru nanti. Karena ketika seorang mencari dunia itu belum tercela. Tidak tercela. Orang mencari dunia itu tidak tercela. Sebagaimana kita sebagai seorang suami, sebagai seorang kepala keluarga juga mencari dunia. Dari sini belum tercela. Mencari dunia dengan konteks sebenarnya belum tercela. Bahkan seorang yang memperkaya diri pun belum tercela. Artinya kita itu tidak salah untuk jadi orang punya, dan orang kaya juga tidak salah itu. Konteks ucapan Imam Al-Hasan Al-Basri ini ketika seorang memilih dunia, tapi mengorbankan akhirat. Paham ya? Tapi mengorbankan akhirat, mengalahkan akhirat. Sehingga apa yang dia lakukan untuk menggapai dunia itu kadang-kadang sampai mengorbankan akhirat dia, kehidupan sesudah mati dia. Ya, yang merupakan tujuan asasi kula jenengan hidup di dunia ini diciptakan oleh Allah itu tujuannya paling utama nanti di akhirat. Kan di dunia ini hanya persinggahan sementara mawon. Tapi nanti tujuan kula jenengan hidup di dunia ini diciptakan oleh Allah adalah ke akhirat. Karena ini cuma persinggahan, dunia sebentar, juga singgah dunia sebentar, hanya sementara, ya. Maka dunia ini tidak kekal. Tujuan akhir pulang dunia itu yang kekal, di akhirat. Gitu. Nah, untuk orang-orang yang mencari dunia, memilih dunia sampai mengorbankan akhirat, maka akan dihukum oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan 6 hukuman. Nah, ini sing sampai melupakan akhirat. Umpamanya seorang mencari dunia sampai lupa sholat. Nah, ini salah ini. Ini artinya apa? Orang itu mencari dunia tapi mengorbankan akhirat. Mencari dunia kerja tapi tidak sholat sampai meninggalkan sholat. Ya, mencari dunia tapi sampai misalnya pun berbuat yang haram, dengan mencuri, dengan korupsi atau yang lainnya. Apa nih? Selingan. Ngantuk jadi urut ngantuk. Padahal pas Ustaz ngomong ngantuk. Jadi orang yang sampai melupakan akhirat hanya karena dunia itu dihukum dengan 3 hukuman. Salatun fid dunya wa salatun fil akhirah. Dari 6 hukuman itu di 3 hukumannya di dunia, terus 3 hukuman sisanya itu di akhirat. Ya, jadi hati-hati, belum dengar semua ini.
Karena kalau jenengan semua ini pasti mencari dunia. Gini betul. Napa enten sing mboten seneng duit? Enten. Hah? Betul enten ya. Semua suka duit. Ya. Saya tidak percaya kalau ada orang tidak suka duit itu betul mungkin. Betul mungkin. Hukuman 6 itu 3 di dunia, 3 di akhirat. Untuk orang yang sampai melupakan akhirat hanya karena dari dunia. Imam Al-Hasan Al-Basri melanjutkan bahwa amma salatul lati hiya fid dunya, ada 3 hukuman untuk orang yang melupakan akhirat karena dari dunia. Yang Allah berikan di dunia itu hukuman yang pertama apa? Fa'amalun laisa lahu muntaha. Dia akan diberikan hukuman berupa amal bil hamzah ya, bukan ain. Dia akan diberi hukuman punya angan-angan yang dia tidak pernah henti. Dia akan diberikan ambisi yang tidak pernah berhenti, Pak. Karena tadi gara-gara mencari dunia sampai melupakan akhirat, cari dunia sampai lupa mati, cari dunia seakan-akan dia akan hidup selamanya di dunia sampai lupa kalau nanti mati malam masuk alam barzah, meninggal dunia, dan ada kehidupan sesudah kehidupan dunia, kehidupan akhirat. Alam barzah itu kehidupan sing pasti dilupakan gara-gara dunia. Hukumannya apa? Dia akan ditimpakan angan-angan semu yang tidak pernah berujung. Tadi ya, misalkan sudah punya rumah luasnya 1 hektar, ya, punya rumah luasnya 1 hektar, pengen lagi rumah 2 hektar. Padahal harga rumah ini pun misalnya 100 miliar, dia pengen masih punya rumah seharga lebih tinggi dari 100 miliar. Tidak pernah berhenti. Sudah punya mobil ratusan juta, ganti sing miliaran, miliaran, puluhan miliar, puluhan miliar, ratusan miliar. Sampai koleksi mobil ini ada 15, gitu, enten 15. Itu sebenarnya mungkin dia tidak sadar sedang diberikan musibah oleh Allah, angan-angan yang tidak pernah berhenti. Berhentinya mungkin kapan itu? Berhentinya kapan itu? Kapan mati? Dereng mati akan seperti itu terus. Loh, saya mau beli mulanya jadi nopo, gitu? Ajeng geno itu 15 ya, Pak. Untuk apa? Misalkan mau piknik dibawa cuma 1. Ke rumah mertua dibawa cuma 1. Enggak mungkin 15 dipakai semua gitu aja. Iya, enggak mungkin. Ini bahaya. Ya. Bahaya sekali. Pada akhirnya akan diberi hukuman seperti ini. Ambisi, angan-angan terus tidak pernah berhenti. Ya karena seperti tadi, mencari dunia tapi lupa akhirat, mencari dunia lupa Allah, mencari dunia lupa agama, mencari dunia lupa mati. Na'udzubillah min dzalik. Maka ada sebuah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sabda, annahu sallallahu alaihi wasallam matsala al-insana wal amala wal ajala. Maka Nabi Muhammad itu pernah menyamakan manusia, angan-angan dan mati. Ini 3 hal ini. Apa? Manusia kali angan-angan kali kematian. Itu dipermisalkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Nabi Muhammad itu mempermisalkan 3 hal ini? Yang pertama, famatsala al-ajala ila janibihi. Nabi Muhammad itu mempermisalkan kematian di samping kita, mati itu di samping lenjenengannya ini. Oke? Di samping kita.
Wal amala, sedangkan apa? Angan-angan, ambisi itu di depan kita. Ya, amamahu. Wal amala amamahu. Di depan orang itu. Jadi di sini di samping niku adalah kematian, di depan apa? Apa? Angan. Coba bayangkan itu. Sampai seperti itu. Jadi sangat mengerikan sekali. Sangat mengerikan sekali. Maka tatkala seorang itu kemudian yatlubu amala amamahu, mencari ingin mendapatkan angan-angan yang ada di depannya, atahi al-ajal. Maka tiba-tiba ajal mendatangi dia. Jadi dekat sekali. Ini ki angan-angannya, mati ini kematiannya yang samping ini. Jadi ketika kita mencari ini, ambisi mendapatkan itu, matimu itu dekat sekali. Di samping nempel, mati. Pas meninggal, pas mengejar angan-angan yang tidak pernah mati. Jadi, monggo kita semua, siapapun yang mendengar ucapan saya ini, mulailah kita niku berusaha mengerim angan-angan. Misalnya nek pengen beli mobil, pamane sesuai kebutuhan saja. Butuhnya rumah itu berapa? Oh, mobil satu. Cukup udah. Oh, butuhnya karena keluarganya banyak, mobilnya 2. Ya sudah 2 saja. Enggak usah 15. Enggak usah 15. 15 itu per mobilnya 10 miliar, kan 40 miliar. Ya kan paling untuk gagah-gagah. Lah itu karena sudah terjangkiti apa? Niki Pak, hukuman pertama diberi angan-angan yang tidak pernah apa berhenti. Oke. 15 miliar nek belum mati orang ini, mungkin nanti koleksi berikutnya 16 mobil ke-16 masih akan dibeli. Padahal bisa jadi mobil-mobil itu nggak semua dipakai. Oke. Nganggur penggaransi. Nah itu mari kita mulai untuk menata diri supaya nama kita tidak terjangkiti oleh penyakit ini yang merupakan hukuman dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Daripada 15 mobil itu ya, Masya Allah ya, mungkin totalnya 200 atau 300 miliar ya, kita bisa manfaatkan untuk hal lain, untuk anak-anak kita, generasi kita gitu. Sebagiannya sedekah, sebagiannya wakaf buat masjid, sebagiannya untuk menyantuni anak yatim, ya, orang-orang yang kurang beruntung. Karena bersamaan dengan dia seperti itu, banyak orang-orang yang menderita. Saya tadi sebelum kesini dikirim video, tapi saya lupa tempatnya di mana. Ada orang hidupnya susah, kelaparan, mati di tempat sampah. Bapak-bapak mati di tempat sampah karena nggak bisa makan. Bayangkan itu. Sementara ada sebagian orang yang punya mobil 15 mobil dengan harga ratusan miliar. Ada faedah nih, Imam Cangkit baik-baik. Ada seorang ulama mengatakan atau para ulama mengatakan, kalau kita punya rumah nganggur, berarti yang nganggur, kita punya rumah nganggur, nggak dimanfaatkan sama sekali, dan ada sementara itu orang yang tidak punya rumah sampai hidup di jalanan, maka rumah kita yang nganggur itu nanti di hari kiamat enten hisabnya di hadapan Allah SWT. Ayo, apa itu main nganggur? Saya setuju itu. Jadi jenengan punya 10 rumah, yang dipakai 1, 9 nganggur. Sementara saat itu pula ada orang-orang yang tunawisma, tidak punya tempat tinggal, nggak bisa ngontrak, nggak bisa beli rumah, nggak bisa buat rumah. Rumah-rumah mereka anak-anak kecil di pinggir jalan, tidur di pinggir toko, kadang tidur di ATM, di pasar-pasar. Nanti 9 rumah kita itu akan dihisab oleh Allah SWT. Itulah. Apalagi yang mobil 15 tahun. Ya, bayangkan ini.
bangkrut. Kecuali rumah kita banyak, kita sewakan, dapat uangnya banyak, ditabung, dimanfaatkan dengan baik, sebagiannya disedekahkan untuk Allah SWT, diwakafkan ini itu bagus untuk memperjuangkan Islam. Tapi nek dinggurke iki lho, Pak. Kok dianggurke? Itu. Masya Allah. Di saat sebagian pejabat negara foya-foya, joget-joget karena kenaikan gaji, nyanyi-nyanyi. Di saat yang bersamaan di satu daerah di Indonesia ada seorang ibu yang bunuh diri karena terlilit hutang beserta 2 orang anaknya. Ini nanti para wakil rakyat yang joget-joget itu di hari kiamat akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada Pak di dunia ini sing gratis tanpa hisab, enggak ada. Ini untuk pelajaran kula dengan semuanya nih, termasuk kami sendiri. Termasuk kami sendiri. Ini buat rumah seperlunya saja. Nek kita punya rumah nganggur, wis gek dindang dimanfaati. Ini sapa sing mau nempati gratis. Buat yatim piatu atau orang susah terus pakai saja, enggak usah bayar, enggak usah nyewa. Itu Pak. Itu bagus ya, bagus ini. Kemudian yang kedua apa? Hukuman untuk orang-orang yang mencari dunia sampai melupakan akhirat. Hukuman di dunia ini dihukum dengan wa khirsun ghalibun laisa lahu qanaah. Laisa lahu qanaatun. Orang ini hukuman kedua di dunia akan diberikan hirsun, tamak yang ghalibun. Hirsun ghalibun, tamak yang meliputi, mendominasi dirinya sampai dia tidak pernah punya rasa cukup. Rasa cukup niku mahal, Pak. Jenengan gadah rasa cukup mboten iki? Sakniki pun cukup dereng, rumangsa cukup dereng. Dereng bahaya. Maksudnya ya tadi, orang yang terlalu ambisi pada dunia dan lupa akhirat itu nanti hukumannya apa? Dia akan diberi rasa tamak. Tamak niku apa nggih? Serakah. Sampai dia tidak pernah merasa cukup. Kurang mawon. Oh ini kurang, itu kurang terus. Apa saja, pokoknya kurang. Padahal sejatinya napa? Hakikatul ghina, hakikat kekayaan itu dan orang kaya itu napa? Disebutkan dalam hadis ya, laisal ghina an kathrati al-'ard walakinnal ghina napa? Ghina nafsi. Jadi orang kaya itu bukan orang yang banyak hartanya, tapi orang kaya niku orang yang hatinya napa? Hatinya napa? Merasa cukup. Jadi kula jenengan niku nek pun diparingi rezeki seberapapun disyukuri, jenengan merasa cukup pun nrimo ing panggung niku artosipun jenengan sedang diberikan rahmat dan nikmat serta diberikan taufik oleh Allah. Ya sok pengen tapi biasa, ini mboten nganti napa harus ngoten. Qanaah. Wangel lho niku dadi wong qanaah niku wangel apa mboten? Wangel. Apa dipingini? Kabeh dipingini. Kadang jenengan nek mlebu mall iki ajane pengen ditu kabeh di sini mall iki. Niku pengen, semua pengen dibeli kita. Tapi kenapa kita keluar mall itu hanya membeli beberapa item saja, beberapa barang yang kita butuhkan? Itu artinya jenengan sudah lulus ujian.
Kita menginginkan semua barang yang ada di mall itu, tapi kita keluar hanya membawa barang satu kresek tok. Isinya apa? Sabun, rinso, odol. Padahal semua pengen dibeli Pak. Pakaian semua api-api, macam-macam elektronik, TV, macam-macam pengen dibeli. Tapi kok keluar mall cuma membawa nopo sak kresek kecil. Ngantek isine. Mlebu mall mau wira-wiri. Mboten tuku-tuku, ternyata keluar-keluar wong tuku sabun karo rinso nyang mall nggih. Niku berarti jenengan pun lulus. Boten Ustaz jane dereng lulus napa sebabnya duwene duit ya mung semonten. Wah, berarti niku cara lulusnya kepepet. Aslinya mungkin nek jenengan membawa uang 10 miliar masuk mall, mungkin berbeda yang dibeli niku bukan hanya satu kresek kecil, mungkin 10 kresek. Dan itu ujian, cobi jenengan satu saat jadi orang kaya masuk mall bawa uang 300 juta atau 100 juta. Itu ujian. Kita harus berusaha sejak dini, sejak sekarang itu napa Bapak Ibu qanaah melatih diri, melatih kula jenengan apa nrimo dadi wong nrimo. Ben mboten apa stres, ben mboten apa susah terus. Disyukuri mawon. Nggih. Termasuk nggih, kami pribadi niku nggih berusaha, ya berproses Pak. Kula niku ya kok ora kok terus dadi ustaz, ora pengen apa-apa ya mboten mungkin. Berusaha tapi ya kadang pengen iki tahan, pengen iki tahan, pengen iki ya wong pengen tok. Kadang bisa membeli tapi ditahan meleh. Bisa membeli tapi tahan meleh. Ya mung kemecer tok ngiler. Latihan dadi wong qanaah ternyata angel napa gampang niku? Angel napa gampang? Wangel. Mboten angel lho, wangel. Susah ya. Makanya ngaji apa? Dinten apa niki? Hari Ahad minggu. Ngeten niki ngaji kitab niku ngaji tingkat tinggi. Mau ngaji fikih, ngaji akidah gampang. Ngaji niki tingkat tinggi, Pak. Kula jenengan paham fikih, oh ini wajib, niki sunah, niki selesai. Wajib laksanakan, sunah laksanakan, yang haram tinggal selesai pun. Ngaji akidah nggih gampang, Allah esa, tauhidan Allah, la ilaha illallah, selesai gampang. Nek ngaji bab-bab seperti ini susah setengah mati. Niki titel S3 dokter, profesor pun dari kita tuh bisa melaksanakan isi daripada kitab niki, Pak. Konak. Jadi kula jenengan iki dereng konaah, ning latihan apa? Konaah, latihan nerimo, latihan menerima segala pemberian Allah Subhanahu wa taala. Nomor 3, hukuman orang-orang yang mencari dunia tapi sampai melupakan akhirat. Hukuman di dunia nomor 3 apa? Wa akhdu minhu atau wa ukhidha minhu halawatul ibadah. Akan dihukum dengan apa? Orang itu akan diambil darinya kelezatan ibadah. Wong niku nek pun rakus kepada dunia, lupa akhirat, lupa mati, lupa alam barzakh, lupa alam kubur, mengorbankan agama, hidupnya hanya untuk materi dunia, nanti napa hukumane? Nek ngibadah enggak enak, susah, menjenuhkan, boten tenang, ya. Ramadan kok ya wis adan iki. Susah. Ramadan pun susah ya. Wasit wae. Pas agek ngitung duit 1 miliar, wah kesel ngitung duitnya yang sak kesel ya. Ngitung duit misalnya 10 miliar niku kan sak lemari mungkin 5 lemari niku 10 miliar. Wasit ngitung azan, kok wis adan iki. Ah niku. Mulai enggak seneng dengan adzan, mulai mboten seneng. Nggih napa mboten? Dia kurang jujur nih. Saya sini. Benar Pak?
Jenengan misalnya jadi pengusaha sukses, trending kripto, Bitcoin hari ini, ngamati monitor pergerakan itu grafik itu. Walah krungu adzan skip, nggak penting adzan itu pun betul penting, karena mungkin dia satu hari bisa untung 24 miliar. Nek kula jenengan tahu kerja sak matimu sak matine kula jenengan ora entuk duit 24 miliar niku. Dan niku entuk wong sehari bisa untung 24 miliar. Teng manteng niku monitor. Niku bahaya nek krungu adzan, niku enggak bisa ditinggal. Adzane skip se. Kok adzan to iki? Susah, ibadah susah. Panggilan ibadah mboten lagi merdu, Pak. Salat ya pengen cepet-cepet. Imane ini ngopo bacaannya malah dawa-dawa terus. Padahal sing dibaca nang sabi kismah susah. Sabi kismah Rabbil Alas susah. Al-Bayyinah susah, apalagi lebih dari niku. Karena itu kelezatan ibadah dicabut. Salat enggak enak sampai enten teman saya di kuliah di Timur Tengah niku. Di satu universitas itu kan dapat gaji dari universitas karena di negara kaya. Setiap tanggal 10 awal bulan itu gajian. Gitu. Sampai napa? Teman saya niku kan nanti nek gajian niku antri, Pak. Di loket niku antri. Sampai rencang kula niku salat zuhur, kada zuhur kan ngambil gaji niku supaya bisa antri depan niku beliaunya napa? Salam pisan tok. Assalamualaikum langsung lanjut. Sing nomor loro tinggal guys. Pokoke iki kan sing nomor loro sunah gitu. Sing wajib sing kanan tok. Assalamualaikum mlayu langsung iki. Mungkin enten salate pun ora Gusti Allah niku. Sing dipikirke gajian. Gusti Allah minggir sih. Gusti Allah pun minggir dulu. Karena apa? Ini bahaya. Jadi Bapak Ibu sekalian, termasuk saya pribadi, pokoknya ini nasihat untuk saya juga ya. Ketika kita semua saat ibadah kok tiba-tiba ndak enak, tiba-tiba mboten merasakan kelezatan ibadah, bermunajat pada Allah, hati-hati, koreksi langsung muhasabah, ada apa ya? Kok saya sholat jadi nggak enak, ke masjid jadi nggak enak, baca Quran kok males banget. Ayo, sinten sing maca Qur'ane malas? Kok kabeh? Aduh. Quran sik bar subuh ya nyekele HP. Qur'ane sikirke sik males. Ini mesti ada sesuatu pun toh, percaya kalih kula. Nek kula jenengan kok dadi gak enak, kok ora enak salat kok dadi gak enak. Tapi nek jenengan ibadah itu jenengan rindukan, jenengan perjalanan dengar adzan, pertama tak minggir salat, entuk jamaah, jenengan bahagia, insyaallah niku jenengan di atas kebaikan. Tidak ada kebaikan, tidak ada kebahagiaan di dunia ini melebihi napa? Kula jenengan bisa salat tepat waktu di al waktu berjamaah. Siap betul ini? Diplomat minggir sih. Saged niku jenengan membiasakan wudu, Pak. Wudu, dijaga wudu'e. Jadi termasuk saya niku orang yang kurang suka sering wudu. Sebabnya saya itu orangnya beser, gampang kencing. Apalagi nek musim hujan dingin niku kula niku gampang ke kamar mandi itu berkali-kali. Makanya untuk mengatasi itu saya niku berusaha menjaga wudu. Keluar rumah ba'da zuhur, sebelum zuhur misalnya saya wudu, nanti untuk wudu zuhur asar saya enggak wudu lagi. Jadi nek mampir masjid itu langsung sholat gitu, jamaah. Karena saya termasuk malas kalau mampir masjid masih wudu kamar mandi kencing itu kalau saya akhiri seperti itu. Oke. Siap betul nih, siap nggih? Semangat nggih. Semangat, pokoknya ibadah harus lezat, harus nikmat, harus senang bahagia. Jangan sampai dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian
Ini untuk 3 hukuman di dunia nggih, untuk orang-orang tadi ya. Sekarang 3 hukuman di akhirat. Napa hukumannya orang-orang yang ambisi pada dunia tapi lupa akhirat? Nomor 4 berarti, yang keempat adalah fahaulu yaumil qiyamah, maka dia nanti di hari kiamat akan haul itu rasa takut, kecemasan di hari kiamat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau sampai kita masuk ke dalam perangkap ini, perangkap dunia, perangkap kita sudah tidak bisa mengendalikan ambisi dan lupa kepada akhirat. Ya, pada akhirat. Hal yang paling mudah bisa kita jalankan untuk mengukur kita ini lupa akhirat mboten. Nek pas golek duit, pas mencari dunia atau mendapatkan dunia satu aja. Pas azan langsung tinggal, langsung sholat, langsung jamaah ke masjid. Nah, niku wae ukurane ngoten niku. Nek jenengan bisa lulus, Pak insyaallah jenengan aman. Berarti mboten termasuk dalam ancaman enten iki. Nek kula jenengan dosek. Adane rong rampung. Bar adane rampung lho, enten komat sik. Komate rampung, ngantek salat rampung. Akhirnya kita niku aja nggih. Jadi enggak usah ribut-ribut Bapak Ibu sekalian ketika kula jenengan berusaha untuk ngetes kula jenengan niku apakah melupakan akhirat mboten. Saat apapun kita yang tidak darurat nggih, sedang bekerja, sedang mencari nafkah, sedang ngitung duit. Sedang ngitung duit. Dengar azan langsung datang memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah jenengan adalah orang-orang yang akan beruntung di akhirat. Tidak mempan wis apa-apa sing itu kira-kira nanti akan enggak mempan. Salat. Kecuali untuk kondisi-kondisi khusus yang mungkin sulit ditinggal. Seperti misalkan dokter sedang operasi pasien, kan betul mungkin operasi ditinggal napa salat zuhur. Pasiennya 12 mati maksudnya. Niku tidak termasuk karena itu sifatnya insidental kolo-kolo kadang-kadang mboten mungkin dokter niku kemudian tiap hari operasi kan mboten. Mung kadang-kadang dan itu darurat. Tapi jenengan pas azan, pas kebelet ajeng BAB, ajeng pipis. Ternyata waduh ditahan pun berat. Akhirnya jenengan apa? BAB dulu. Lah BAB ini apa? Ternyata mules. Ya BAB itu biasa 20 menit. Menikmati tenan itu. BAB di WC 20 menit. Sampai akhirnya setelah selesai BAB, sholat sudah selesai. Dan itu enggak termasuk. Karena itu memang dibutuhkan. Malah makruh nih jenengan nahan buang air kecil, nahan kencing, nahan apa? BAB kok nekat sholat jamaah teng masjid hukumnya apa? Makruh, malah dibenci niku. Sing bener apa? BAB dulu dan kencing dulu. Termasuk misalnya jenengan pas sudah siap di meja makan pun menghadap makanan, luwe jenengan sangat lapar, ternyata di depan jenengan tuh ayam bakar, marai luwe. Jadi luwe kalau ngomong ayam bakar, wah ayam bakar, soatoe enak, Adzan, Allahu Akbar. Iku maam riyen napa salat riyen ngoten niku? Hah? Maam napa salat? Sepakat nih. Maam riyen niki ya wis bener. Niku mboten termasuk dalam celaan enten niki karena niku dibutuhkan. Wong niki Nabi malah menyuruh la sholata bi hadrati at-ta'am, tidak ada salat dengan barengan dengan hadirnya makanan. Niku tidak termasuk dalam ini. Jadi nanti ada hal-hal yang memang kita boleh menunda dari awal waktu sholat untuk keadaan darurat dan dibutuhkan seperti tadi. Masalahnya jenengan nekat sholat dulu padahal makanan pun siap, paling pas sholat Allahu Akbar ayam bakar.
Apalagi ambune tekan jenengan, diambu sisan. Walah, sus. Morat-marit niku pun mboten khusyuk wis pas 100% ndak khusyuk. Bukan lagi Allah, tapi napa ayam bakar niku. Ayam bakar. Niku dilarang Nabi malahan Pak niku, dilarang Nabi. Seperti misalnya enten taksi online ngantar penumpang. Terus penumpangnya niki ngejar pesawat, tiket pesawat. Karena naik pesawat itu tidak seperti naik bis nggih, gampang golek ganti iki lewat wis burine terus kata mboten pesawat niku nek tiket niku mboten iso ngoten niku. Terus di tengah jalan waktune pun mepet enten adzan. Jenengan salat sik tinggal salat napa terkaitan bandara. Diantar dulu Pak, walaupun berkonsekuensi kula jenengan ketinggalan salat berjamaah di al waktu. Karena niku hajah indal hajah. Aja terus sik Pak, sorry ya salat sik. Nah niki ketinggalan pesawat. Niki malah mboten bener seperti itu. Lah niki perlu didudukkan hal seperti ini supaya kita memahami semua konteks-konteks hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala secara berimbang ya. Ya jangan gampang jenengan menyalahkan orang, tapi juga jangan bergampangan. Jadi jenengan misalnya mungkin ketemu kula pas jam sholat, lho Ustaz itu malah mangan yang warung. Ki Ustaz itu malah mangan yang warung. Ternyata enggak sholat, enggak segera ke masjid. Galau kula niku ya nggih. Kula niku mangan sik hati sik mangan sik kok malah sholat. Jadi ampun suudon teng kula mungkin kula iki jam sholat kok Ustaz cik mangan nggih. Ampun nggih, mungkin nek kepanggil kula ke rumah makan syukur-syukur napa? Bayari. Ya kayak Ustaz tuh ya, bayaran. Mau membayari kula rasa ngomong kula, pokoknya tiba-tiba kula pun dibayari ngoten mawon. Ya. Sering ngoten niku kula sering rumah makan ngoten niku. Pas ajeng bayar pun enten sing bayar niku sinten niku. Terus bolak-balik niku. Padahal kula niku berusaha mencari rumah makan sing dalam keyakinan saya itu banyak yang enggak kenal, tapi ya enten wae sing kenal dibayari. Hukuman kedua di akhirat kelak lagi, yang kedua atau yang kelima adalah wal hisab syadid. Orang-orang yang rakus pada dunia dan lupa akhirat itu nanti di akhirat akan mendapatkan hisab perhitungan harta yang sangat berat sekali di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, hukuman yang terakhir yang keenam yang berkaitan dengan di akhirat, orang sebenarnya akan dihukum dengan wal hasratu at-tawilah. Hasratu tawilah maksudnya di al-hazmu al-madid. Ya, kesedihan yang sangat berat sekali nanti di hari kiamat dan kelelahan yang sangat berat sekali. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita tetap mencari dunia tapi jangan lupa akhirat, jangan sampai lupa agama, jangan sampai lupa kewajiban kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Ini kita cari, tapi akhirat juga harus kita dapatkan. Berimbang, okay? Berimbang. Kita cari dunia, tapi jangan sampai kebalik. Kita cari akhirat, tapi jangan sampai lupa dunia. Ya joko mati terus laku lihat dunia ya. Mau anaknya bahkan kerikil ya. Ya mungkin ya mangane sego itu dicari. Kita cari dunia, tapi berimbang ya. Berimbang dan alhamdulillah rata-rata kita itu sudah berimbang. Termasuk sing enten mriki Bapak Ibu sedaya niku pun berimbang. Cari akhirat tapi jangan lupa dunia. Bagus nih. Iki hasil wong ngaji ya ngene iki. Nggih, mencari akhirat tanpa melupakan dunia dan itu yang diajarkan oleh Allah dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian nggih, semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Kalau ada kekurangan dan kesalahan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.